puisi itu? Oke teman-teman, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Kalau menurut Hans Beckstein, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Sedangkan menurut Sumardi, puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat, serta diberi irama bunyi sehingga memiliki kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Dan menurut James, puisi adalah ungkapan bahasa yang memiliki karya serta daya pikat. Jadi, dapat disimpulkan puisi adalah ungkapan perasaan dan pikiran penyair yang dituangkan dengan bahasa yang indah dan memiliki makna yang dalam. Tujuan puisi. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu belum apa tujuan puisi? Tujuan puisi yang pertama yaitu ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Nah, jadi puisi itu sering digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Beberapa puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Nah, karena bahasanya kias, jadi kita tuh perlu merenungi dengan lebih dalam apa sih maksud dari puisi tersebut. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyair? Yang ketiga, pemberian makna simbolik. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk menggambarkan kehidupan dan konsep-konsep abstrak melalui gambaran-gambaran simbolik. Selanjutnya yaitu estetika dan keindahan. Puisi menggunakan pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pengalaman membaca estetis dan memikat. Unsur pembentuk puisi. Nah, di sini ada unsur fisik. Yang pertama, diksi. Diksi itu apa sih? Diksi itu pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetis. Kedua, imaji. Pengimajian merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan dan imaji, sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, dan mendengar sesuatu yang diungkapkan penyair. Yang ketiga, bahasa figuratif atau bisa juga disebut dengan majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya. Contoh, daun-daun bergoyang. Jadi, di sini daun diibaratkan sebagai manusia. 4. Kata konkret. Nah, kata konkret ini untuk memperjelas isi puisi. Yang selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi merupakan unsur pembentuk keindahan di dalam puisi seperti rima dan irama. 6. Ada tipografi. Tipografi ini pembeda loh teman-teman untuk membedakan antara puisi dengan prosa dan drama. Jadi, tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan tidak harus juga diakhiri dengan tanda titik. Oke, yang kedua, unsur batin. Ada 4, tema, rasa atau feeling, nada, dan amanat. Tema adalah unsur utama dari sebuah puisi yang berkaitan erat dengan makna dari puisi tersebut. Kemudian, rasa atau feeling itu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Sedangkan nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Dan amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Seiring berkembangnya zaman, puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru.